bagaimana kabarnya? Pastinya tetap semangat kan? Kita mulai ibadah online hari ini dengan menyanyikan lagu Memasuki Gerbangnya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan hingga saat ini kami rasakan Tuhan. Sebentar kami dan anak sekolah minggu kami ingin memulai ibadah dari secara online Tuhan. Kalau memberkati setiap anak-anak yang menonton video ini Tuhan, Kau urapi dan Kaulah memberikan hati dan pikiran agar dia tetap mendengarkan isi daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan memasuki ibadah kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi Kami Puji dengan riang. Kita berdiri, kita bersatu di dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan mengucapkan hukum Taurat yang akan dibawakan oleh temanmu anak sekolah minggu. Halo teman-teman, hari ini saya akan mengucapkan pati ke-8 jangan engkau mencuri. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Epistel pada minggu ini diambil dari ayat bulanan pada bulan ini yang akan dibawakan oleh temanmu anak sekolah minggu kita. Perkenalkan, nama saya Ferdi Nathanael Manung Khalid. Hari ini saya akan mengucapkan ayat bulanan bulan 12 yang tertulis pada 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang berisi semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih. Shalom. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita doa pengampunan dosa, kita puji Tuhan dengan lagu
hanya satu jalan ke surga. Kita berdoa, doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Siapa raja? Pasti kita semua adalah anak raja. Anak raja adalah anak yang baik. Karena itu kita menyanyikan, aku anak raja, engkau anak raja. Kita berdiri, kita akan mengaku iman percaya kita. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi baca kitab suci. ayat 18 sampai dengan ayat 22.
dibuka. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur di hadapan-Mu, ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk boleh datang beribadah di hadapan Tuhan pada minggu pagi ini. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Kuasai hati dan pemikiran kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kami, dan kami layak di hadapan-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 21 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga pergilah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-murid lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga kalau kamu berkata kepada gunung ini, berancaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus bersama para muridnya saat itu berada dalam suatu perjalanan. Mereka melewati sebuah tempat di mana ada pohon ara. Buah pohon ara adalah buah yang disukai oleh orang Israel, sama seperti buah anggur dan kurma. Saat itu Yesus sedang lapar, tapi ia tidak menemukan buah pada pohon ara. Meskipun daunnya sangat lebat, ternyata pohon ara itu tidak memiliki buah. Kemudian Yesus berkata kepada pohon ara tersebut, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan adik-adik, seketika itu pohon ara itu menjadi kering. Melihat kejadian itu, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengajarkan tentang bagaimana arti beriman dan dampaknya bagi orang-orang yang percaya. Adik-adik sekolah minggu, pelajaran penting yang dapat kita terima dari nas ini adalah yang pertama, bahwa Yesus menginginkan kita berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbuah yang bagaimana? Karena kita sudah menerima firman Tuhan, tentunya kita harus mengasihi
kesulitan dalam hidup kita. Nah, kalau bagi anak sekolah minggu, apa ya umum yang besar itu? Apa ya masalah-masalah itu? Wah, jangan dipikir karena anak sekolah minggu tidak punya masalah. Ada, contohnya takut gelap itu masalah nggak dalam dirimu? Ketika mati lampu, hujan deras, petir, ya kan, petir kuat, kemudian orang tua lagi nggak di rumah, pasti ketakutan. Nah itu gunung yang menakutkan bagi, masalah yang menakutkan bagi. Kemudian yang terjadi pada saat ini wabah COVID-19, pasti itu juga hal yang menakutkan bagi mereka. Aduh, kapan ini COVID ini berlalu? Takut aku kena COVID kalau keluar rumah, takut nanti ketularan dari yang lain. Nah ini suatu masalah dalam kehidupan kita, membuat kita menjadi takut. Banyak juga lagi yang takut dia diganggu temannya, yang takut dia menyeberang, banyak ya. Nah itu semua bisa kamu taklukkan, bisa kamu kalahkan gunung yang besar tadi, ya, ketakutanmu tadi, kemudian hal-hal yang tadi, kalau kamu beriman dalam Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu mampu, ya, menguatkan kita untuk menghadapi persoalan kita. Mau diganggu teman, Tuhan Yesus ada kok jadi sahabatku. Nah, begitu juga mau ada COVID-19, Tuhan Yesus akan menolongmu. Mau itu ada bencana, ada gelapnya, gelap gulita, petir apa, kalau kita beriman Tuhan Yesus akan menolong aku, maka kita mampu menghadapi ketakutan kita itu. Asalkan kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, marilah kita menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kita. Bagaimana caranya? Mari miliki hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan Yesus. Seumpama ya, kamu dengan temanmu punya sahabat kan? Punya kawan kompak, punya sahabat karib. Nah, sahabatmu itu, kawan kompakmu itu sebagai temanmu untuk curhat, untuk cerita-cerita, menyampaikan masalahmu, rahasia dirimu. Sering gitu kan cerita sama teman kompaknya, sahabatnya. Nah, demikian juga kalau orang yang beriman itu harus menjadikan Tuhan Yesus juru selamat dan sahabat kita, menjadikan kawan kompak kita. Ceritakan semua kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kamu juga sering bercerita kepada teman kompakmu. Semua, apapun itu, sampaikan, ceritakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mau mendengarkan apapun keluhan kita. Kemudian anak-anak sekolah minggu, sebagai yang terakhir, apa yang mau kita ambil dari nasi ini adalah menjadi seorang yang percaya dan mengizinkan Yesus hidup di dalam hati kita dan menghasilkan hal-hal yang baik di dalam diri kita. Jadi kalau ada Yesus di dalam kita, hasilkanlah hal-hal yang baik di dalam diri kita. Jangan hal-hal yang tidak baik. Kalau kamu tahu itu baik, lakukan. Kalau kamu tahu itu tidak baik, jangan lakukan. Kalau kamu tahu bahwa ibadah setiap minggu itu baik, berkenan kepada Tuhan Yesus, meskipun ibadah kita di rumah masing-masing, lakukan. Jangan nggak dilakukan, berarti itu tidak percaya sama Tuhan Yesus. Berarti itu anak yang tidak beriman. Malas lah ibadahnya di rumah, bosan, gitu-gitu aja. Nah ini berarti orang yang nggak beriman. Orang yang beriman itu tetap dia selalu apapun kondisinya, dia tetap melakukan
dalam kehidupanmu sehari-hari, ya hasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah yang baik itulah iman, hasil dari iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Kembali kami bersyukur di hadapan-Mu ya Allah, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu pada minggu pagi ini. Ajarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya kami tidak menjadi seperti pohon ara, berdaun lebat tetapi tidak menghasilkan buah. Kami rindu Tuhan, ketika kami sudah menerima firman Tuhan, kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik dari iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, khususnya anak-anak sekolah minggu yang masih kecil-kecil mungkin belum paham Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang baik, dan kami boleh senantiasa memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, supaya kami bisa Tuhan mencampakkan gunung masalah kehidupan kami, ketakutan kami Tuhan dari hidup kami, karena kami sudah percaya, memiliki iman bahwa Yesus mampu menolong kami di masa pandemi COVID-19 ini juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong kami, senantiasa memberikan kami keselamatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan kehidupan kami ke dalam nama Tuhan. Ampunkan segala dosa kami, karena kami layak di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mengumpulkan persembahan kita dengan cara mengumpulkan ke Sintuawek masing-masing. Untuk itu kita bernyanyi Lison Ado. Kita akan tutup ibadah kita. Marilah kita berdiri, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
padaku.